Ini adalah kisah seorang anak yatim piatu penjual es teh yang dihina dan direndahkan oleh seorang Pak Haji yang sombong. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Hafiz. Sejak kecil, hidupnya sudah penuh cobaan. Ia telah kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan tragis, dan kini tinggal bersama neneknya yang sudah renta. Nenek Hafiz, seorang wanita tua rapuh, hanya bisa terbaring di tempat tidur karena tubuhnya yang sudah terlalu lemah. Setiap pagi, Hafiz merawat neneknya dengan penuh kasih sayang, membersihkan tubuhnya, menyiapkan makanan seadanya, dan memastikan neneknya nyaman sebelum ia berangkat sekolah. Seusai pulang sekolah, Hafiz tak seperti anak-anak lain yang bisa bermain leluasa. Ia menyiapkan termos berisi es teh manis buatan sendiri. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia memikul termos dan gelas-gelas plastik ke jalan raya besar yang berjarak cukup jauh dari desanya. Di bawah terik matahari, ia berdiri di dekat lampu merah, menawarkan es teh kepada pengendara yang berhenti. Dengan suara lembut dan senyuman yang ikhlas, Hafiz memanggil para pembeli. Ia tahu hasil dari es teh itu adalah sumber hidup satu-satunya bagi dirinya dan nenek tercintanya. Setiap hari, rutinitas Hafiz sama. Dari pagi hingga sore ia sekolah, dan dari sore hingga malam ia berjualan. Pulang ke rumah, ia kembali mengurus neneknya. Walaupun hidupnya berat, Hafiz tak pernah mengeluh. Ia yakin Allah akan selalu menolong orang-orang yang bersabar. Senyum tak pernah luntur dari wajahnya, bahkan ketika panas membakar kulitnya atau ketika dagangannya sepi pembeli. Suatu siang, matahari bersinar sangat terik, membuat aspal jalanan hampir meleleh. Hafiz berdiri di tepi jalan raya, menawarkan es teh dengan suara yang agak serak karena haus. Saat itu, ia melihat sekelompok orang menyeberang jalan. Berniat ikut menyeberang, Hafiz membawa termos es tehnya dan berjalan dengan hati-hati. Namun tiba-tiba, sebuah mobil mewah melaju kencang mendekatinya. Kaget, Hafiz berlari mundur, dan tanpa sengaja termos es tehnya terlempar. Es teh tumpah mengenai mobil tersebut, membuat bodi mobil menjadi kotor dan lengket. Dari dalam mobil keluar seorang pria paruh-baya berpakaian serba putih. Ia adalah Haji Karim, salah satu orang terkaya di kampung Hafiz. Wajahnya memerah karena marah. Ia menghampiri Hafiz yang gemetar ketakutan. Dengan suara keras dan penuh amarah, ia berteriak, "Dasar anak miskin! Gara-gara kamu, mobil saya jadi kotor dan bau teh." Hafiz hanya bisa menundukkan kepala. Dengan suara kecil, ia meminta maaf. "Maafkan saya, Pak Haji, saya tidak sengaja." Namun permintaan maaf Hafiz tidak melembutkan hati Haji Karim. Dengan suara makin keras, ia berkata, "Anak yatim piatu sepertimu hanya membawa masalah, sudah miskin mengganggu orang. Kamu bahkan tak akan mampu membayar biaya cuci mobil saya." Tanpa belas kasihan, Haji Karim menendang Hafiz hingga ia tersungkur di pinggir jalan. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Tak ada yang berani melawan Haji Karim. Setelah puas menghina dan meluapkan amarahnya, Haji Karim masuk kembali ke mobilnya dan melesat pergi meninggalkan Hafiz yang terbaring menangis di tepi jalan. Dengan tubuh penuh luka dan hati yang hancur, Hafiz berjalan pulang. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa dunia begitu kejam padanya, tapi dalam hatinya ia tetap berusaha bersabar. Setiba di rumah, ia langsung memeluk neneknya sambil menangis tersedu-sedu. Ia menceritakan semua kejadian pahit yang baru saja ia alami. Neneknya yang renta hanya bisa mengelus kepala Hafiz perlahan. Dengan suara lemah tapi penuh keyakinan, nenek berkata, "Cucuku, jangan bersedih.
Allah melihat semua yang terjadi. Kamu adalah anak yang baik. Bersabarlah, nak. Insya Allah, orang yang sabar akan dibalas dengan kebaikan." Kata-kata sang nenek menjadi pelipur lara bagi Hafiz. Ia menghapus air matanya dan berjanji dalam hati untuk tetap kuat, tetap sabar, dan terus berusaha demi nenek tercinta. Hafiz tidak mau membiarkan kemiskinan atau hinaan orang lain mematahkan semangat hidupnya. Beberapa hari berlalu sejak insiden memalukan itu. Hafiz tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap berjualan es teh dengan senyuman walaupun hatinya kadang terasa sesak saat mengingat hinaan Pak Haji Karim. Setiap malam sebelum tidur, Hafiz selalu mendoakan kebaikan untuk neneknya dan memohon kekuatan kepada Allah agar diberi kesabaran dalam menghadapi hidup yang keras ini. Suatu hari, terdengar kabar bahwa Haji Karim akan mengadakan acara pembagian sembako untuk warga miskin di kampung. Semua orang antusias menyambut acara tersebut, termasuk Hafiz. Meski hatinya masih terasa getir mengingat perlakuan Haji Karim, Hafiz tetap mengantri dengan penuh harapan. Ia sangat membutuhkan bantuan itu untuk makan sehari-hari bersama neneknya. Antrian panjang membentang dari halaman rumah Haji Karim. Hafiz berdiri di antara para warga dengan sabar, membawa tas kecil lusuh untuk membawa pulang sembako nanti. Ia tidak berani banyak bicara, hanya diam menunduk sambil menggenggam erat tasnya. Sesekali ia melirik neneknya dalam bayangan pikirannya, membayangkan betapa senangnya nenek jika membawa pulang beras dan makanan. Saat giliran Hafiz tiba, Haji Karim langsung mengenalinya. Wajah Haji Karim berubah menjadi sinis. Tanpa malu di hadapan semua orang, ia menghina Hafiz. "Ini anak miskin lagi, bikin kotor mobil orang, sekarang mau minta-minta sembako. Malulah kamu," serunya lantang. Semua mata menoleh ke arah Hafiz. Ada yang kasihan, ada pula yang menahan tawa kecil. Hafiz hanya diam, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan rasa malu dan sakit hati yang membuncah dalam dadanya. Dengan langkah pelan dan berat, Hafiz berbalik tanpa mengambil sembako. Ia lebih memilih pulang daripada menambah luka di hatinya. Sepanjang jalan, Hafiz menundukkan kepala, menahan tangis yang akhirnya pecah begitu ia sampai di rumah. Melihat cucunya pulang dengan wajah kusut, sang nenek bertanya. Hafiz menjawab dengan suara gemetar, "Nek, aku tidak kuat dihina lagi." Neneknya tersenyum lembut meski hatinya pilu. Ia memeluk Hafiz erat dan berbisik, "Tidak apa-apa, nak, yang sabar. Allah tidak pernah tidur, Dia melihat ketidakadilan ini." Sejak kejadian itu, Hafiz makin giat belajar dan bekerja keras. Di sela-sela waktu berjualannya, ia selalu membaca buku-buku bekas yang ia pinjam dari perpustakaan desa. Hafiz bermimpi ingin menjadi orang sukses, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah takdir mutlak. Tahun berganti tahun, Hafiz tumbuh menjadi remaja yang tangguh. Ia mendapat beasiswa dari sebuah lembaga sosial karena prestasinya di sekolah. Hafiz pun bertekad kuliah sambil bekerja. Ia bekerja sebagai pelayan kafe di kota sambil terus belajar dengan giat di universitas. Semua hasil jerih payahnya ia sisihkan untuk kebutuhan hidup dan untuk membahagiakan neneknya. Hafiz tidak pernah melupakan akar kehidupannya. Baginya, nenek adalah sumber semangat dan kekuatan terbesar dalam hidupnya. Di saat yang sama, kabar tentang Haji Karim mulai terdengar miring. Sawah-sawah dan kebun-kebun miliknya mengalami musibah besar. Kebakaran hebat melanda lahannya akibat kelalaian pekerja. Tanaman-tanaman yang menjadi sumber penghasilannya hangus tak bersisa. Bukan hanya itu, hutang yang menumpuk membuat Haji Karim perlahan bangkrut. Aset-asetnya disita bank, rumahnya yang megah terpaksa dijual.
Dari saudagar kaya raya, kini ia harus hidup sederhana dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Sementara itu, Hafiz berhasil lulus kuliah dengan predikat cum laude. Berkat ketekunan dan kejujurannya, ia diterima bekerja di sebuah perusahaan besar. Tak butuh waktu lama, Hafiz pun mendirikan usahanya sendiri di bidang makanan dan minuman, usaha yang terus berkembang pesat. Dengan penghasilannya yang sudah mapan, Hafiz membeli rumah yang layak untuk neneknya. Ia juga memperkerjakan beberapa orang dari desanya sebagai bentuk rasa syukur atas semua perjuangan dan doa yang dulu menemani masa-masa sulitnya. Suatu ketika, Hafiz mengadakan acara bagi-bagi sembako besar-besaran di desa tempat ia dibesarkan. Ia ingin berbagi rezeki kepada semua warga kurang mampu, sebagaimana dulu ia sendiri pernah merasakan pahitnya kekurangan. Hari itu, halaman rumah Hafiz yang luas dipenuhi warga desa. Mereka antri dengan tertib, masing-masing memegang kupon pembagian sembako. Hafiz berdiri di panggung kecil, membagikan paket-paket sembako dengan senyuman tulus. Di tengah antrian panjang itu, Hafiz melihat sosok tua berpakaian lusuh yang membuat hatinya tergetar. Ia mengenal wajah itu dengan sangat baik. Itu adalah Haji Karim, orang yang dulu pernah menghinanya habis-habisan. Haji Karim menundukkan kepalanya dalam-dalam, wajahnya penuh rasa malu dan penyesalan. Ia tak berani menatap Hafiz. Dunia telah berputar, dan kini ia menjadi orang yang meminta belas kasihan dari anak yang dulu ia hina. Namun Hafiz, dengan hatinya yang lapang, tetap menyambut Haji Karim dengan senyum tulus. Ia sendiri yang turun dari panggung, menghampiri Pak Haji dan menyerahkan satu paket sembako. Hafiz berkata lirih, "Semoga Allah memberkahi Pak Haji." Mendengar kata-kata itu, mata Haji Karim berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa anak kecil yang dulu ia rendahkan kini menjadi orang yang menolongnya. Ia berlutut dan menangis, menyesali kesombongan dan kekejamannya di masa lalu.